Pernah nggak waktu kamu lagi konflik sama sahabatmu, pacarmu, ataupun orang di sekitar, saat kamu nyebutin kesalahan mereka malahan nyebutin kata seperti ini. Mereka seperti nggak mau disalahin, ataupun mereka bilang bahwa mereka membuat kesalahan ini karena kamu, atau karena situasi yang memaksa mereka untuk buat kesalahan. Tanpa kamu sadarin, ada kemungkinan besar kalau sebenarnya kamu lagi berurusan dengan orang yang manipulatif. Pertama-tama, apa sih sebenarnya manipulasi? Kok bisa hal seperti itu terjadi? Manipulasi terjadi saat seseorang menggunakan penipuan, paksaan, atau ketakutanmu untuk mendapatkan apa yang mereka mau dari kamu. Mereka akan terus ngasih harapan palsu supaya kamu percaya sama mereka, maupun akhirnya mereka nggak bakal nepatin janjinya mereka. Misalnya, kalau ada orang yang terus ngejanjiin kamu sesuatu, tapi nggak pernah dijalanin. Contohnya, aku janji bakal berubah, aku janji gak bakal ngulangin lagi. Tapi besoknya mereka ngelakuin hal yang sama. Itu manipulasi. Terus tambah lagi, saat kita ingetin kesalahan mereka, selalu aja ada alasan, padahal udah jelas-jelas mereka tuh salah. Itu manipulasi. Mereka terus akan ngelakuin hal yang sama karena mereka tahu kalau kamu tuh bakal maafin lagi. Mereka bakal ngomong apa aja biar mereka dapat apa yang mereka mau, biar kamu gak pergi, biar kamu mau ngelakuin hal-hal yang disuruh sama mereka. Memang ada orang yang kayak gini. Mereka ngelakuin ini karena tanpa sadar mereka mikir kalau mereka tuh paling atas dan semua orang perlu turuti apa yang mereka mau. Mereka juga selalu mau mengontrol semua hal dan selalu mementingkan ego mereka. Pasti kamu mikir, masa sih mereka itu kayak gitu? Or masa sih ada orang yang tega giniin aku? Gini aja, kalau aku mau, aku bisa aja ngomong apa yang aku mau. Aku orang terkaya di dunia, aku pacarnya Pedro Pascal. Memang sih, lidah tak bertulang. Dan kamu harus sadar, kalau orang yang manipulatif gak ngerasa salah atau kasihan saat mereka melakukan hal-hal ini. They don't have enough empathy untuk mikir, kalau aku di situasinya mereka, gimana ya? Kalau aku digituin, perasaan aku gimana ya? Mana mereka peduli tentang hal-hal yang itu? Mereka cuman peduli tentang diri mereka sendiri dan apa yang mereka mau. Aku mau ngasih beberapa contoh untuk tahu kalau mereka tuh manipulatif atau enggak. Tapi aku mau ngingetin dulu, ini gak berlaku untuk semua orang. Yang pertama, gaslighting. Kalau mereka bikin kamu ngerasa kalau perasaanmu salah ataupun ngejudge perasaanmu, itu gaslighting. Misalnya, temen-temenmu bercanda tentang sesuatu yang menurut kamu sensitif. Terus, waktu kamu bilang kalau kamu gak suka atau gak nyaman mereka candain itu, mereka malahan bilang, kita cuma bercanda, serius banget, atau males bercanda sama kamu terlalu lebay. Itu namanya gaslighting. Terus, yang kedua, coercing. Pasti kamu pernah ngalamin ini at least once in your life. Jadi, temenmu minta jawabanmu, terus waktu kamu gak mau ngasih, mereka malah bilang, kalau kamu gak ngasih aku jawaban, aku gak mau jadi temenmu lagi. Ataupun nih ya, yang parah banget, tapi semoga kita semua dijauhin dari hal seperti ini. Contoh, waktu kamu lagi sama pacarmu, terus he or she forces you to have sex, terus mereka bilang, kalau kamu gak mau, nanti aku putusin kamu, or mendingan aku sama dia aja deh. Atau mereka ngancem kamu buat dapetin apa yang mereka mau, leave. Kalau mereka beneran sayang sama kamu, there's no way mereka bakal ngancem kamu, terus buat kamu ngerasa takut, gak nyaman, ataupun rendah, cuman buat dapetin apa yang mereka mau. Ketiga, silent treatment. Ketika kamu gak diajak ngomong, karena kamu gak mau ngelakuin yang mereka suruh, mereka gak bakal ngajak kamu ngomong sampai kamu ngelakuin apa yang mereka suruh. Ada juga beberapa kasus yang waktu kamu didiemin, mereka bakal ngelakuin sesuatu yang mau gak mau bikin kamu ngomong sama mereka. Ini contohnya dari kasusku. Jadi waktu itu aku diajak keluar atau jalan or something like that sama pacarku yang waktu itu. Waktu itu aku lagi gak bisa karena waktu itu aku lagi ngapain gitu. Jadi sebagai responsnya aku gak di chat seharian. Terus besoknya dia chat aku bilang kalau kemarin dia sleep call sama cewek lain. Tapi waktu itu aku maafin karena namanya cewek lagi buta. Aku mikirnya ya gak apa-apa juga kan aku pacarnya bukan dia. Tapi akhirnya kita juga putus for some different reason. Terus keempat, self-abasement. Pernahkah
Waktu kamu lagi salahin temenmu atau pacarmu, terus mereka salahin situasi keluarga, childhoodnya, karena mereka bodoh, karena mereka jelek, tapi tetap ujungnya mereka nggak mau ngaku kesalahannya. Itu namanya self-abasement. Mereka harap kalau kamu bakal kasihanin mereka, terus mau ngelakuin apa yang mereka suruh, ataupun maafin mereka. Don't fall for it. Terus yang terakhir, guilt tripping. Yang ini lumayan mirip sama yang terakhir. Kalau kamu nggak mau ngelakuin yang disuruh sama mereka bakal bilang hal kayak, aku kira kamu temen yang baik, atau aku kira kamu sayang sama aku, biar kamu ngerasa kamu itu temen atau pacar yang buruk. Akhirnya, karena kamu ngerasa bersalah, kamu bakal ngelakuin apa yang mereka mau. Aku kenal banyak banget korban guilt tripping. Jadi, gimana sih cara biar nggak ketipu? Gimana caranya biar kita tuh tahu kalau kita lagi menghadap sama orang yang suka manipulasi? Ada kok beberapa cara untuk tahu. Pertama, setiap kamu ngerasa kalau kamu dimanipulasi, try ask yourself, aku keberatan nggak ngebantuin mereka? Apa aku ngerasa kepaksa bantuin mereka? Aku ngebantuin mereka karena aku memang mau? Kalau misalnya kamu ngerasa kepaksa, nggak nyaman, atau keberatan, kamu harus berani bilang no. Kamu juga harus mengenal kelemahanmu sendiri, karena orang manipulatif sering targetin kelemahanmu. Sama kamu juga harus aware sama sifat orang. Kalau mereka selalu mau pakai caranya mereka, nggak mau terima jawaban enggak, sering buat alasan untuk kesalahan mereka, sering bikin kamu ngerasa bersalah, atau punya sifat beda di depan beda orang, atau two-faced, ada kemungkinan besar kalau mereka tuh manipulator. Kalau bisa, mendingan kamu jauhin orang kayak gini. Tapi kalau kamu nggak ada option lain, ya be aware aja. Orang manipulators bakal terus ngedorong kamu sampai akhirnya kalau mereka lihat kalau kamu udah nggak bisa disuruh-suruh atau dimanipulasi lagi, mereka sendiri bakal pergi dari hidupmu karena kamu udah nggak manfaat lagi bagi mereka. Jadi, buat kalian yang sedang menjadi korban manipulasi, I hope dengan kamu dengerin podcast ini, kamu bisa keluar dari situasi itu. Because you deserve the best. Yours truly, Maya.